Manajer Manchester United Ruben Amorim mulai sadar dengan kondisi tim yang dilatihnya. Menurut pelatih asal Portugal itu, MU bukanlah klub terbaik di Premier League. Tim Setan Merah merupakan satu di antara klub papan atas di Inggris, Eropa, bahkan dunia. Sejauh ini, Manchester United telah mengoleksi 70 titel juara. Beberapa di antaranya adalah 20 gelar juara Liga Inggris, 3 piala Liga Champions, dan 1 trofi Liga Eropa. Namun dalam beberapa musim terakhir, MU seperti kehilangan taji. Mereka sudah 12 tahun tidak pernah lagi mengangkat titel juara Premier League dan 17 tahun puasa gelar juara di Liga Champions. Tidak hanya itu, Manchester United bahkan kesulitan finish di posisi 4 besar klasemen akhir Premier League. Dalam 3 musim terakhir, MU tercatat 2 kali gagal menempati posisi zona Liga Champions. Pada musim ini, Manchester United masih susah payah untuk bisa bersaing di papan atas klasemen Premier League. Mereka kini bercokol di peringkat 13 dengan nilai 19, tertinggal 7 poin dari Manchester City di urutan keempat atau batas akhir zona Liga Champions. Demi bisa mendongkrak performa, Manchester United mendepak Erik ten Hag dan digantikan Ruben Amorim. Di bawah arahan Amorim, performa The Red Devil masih belum terlalu oke. Dari 5 pertandingan bersama Ruben Amorim, MU baru meraih 2 kemenangan, sekali imbang dan menelan 2 kekalahan. Pertama, mereka takluk 0-2 dari Arsenal di Stadion Etihad pada Kamis 5 Desember 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Lalu pada hari Minggu 8 Desember 2024 dini hari waktu Indonesia Barat, Manchester United, asuhan Ruben Amorim, kembali meraih hasil buruk ketika menjamu Nottingham Forest di ajang Liga Inggris 2024-2025. Bukannya meraih 3 poin, MU justru menelan kekalahan dengan skor 2-3. 3 gol tim tamu dicetak oleh Nikola Milankovic, Morgan Gibbs-White, dan Chris Wood. Sementara Setan Merah hanya mampu membalas melalui Rasmus Højlund dan Bruno Fernandes. Ruben Amorim menilai saat ini Manchester United bukanlah tim terbaik di Premier League. Meski begitu, manajer asal Portugal itu yakin MU bisa mengembalikan kejayaan seperti masa lalu, asalkan mau berbenah. Itu sangat jelas, kami adalah klub besar, tetapi kami bukanlah tim besar. Kami tahu itu, jadi tidak ada masalah untuk mengatakannya. Kami bukan salah satu tim terbaik di liga. Kami harus mengatakan dan memikirkannya dengan jelas, kata Amorim. Namun masa lalu kami, klub kami, mungkin yang terbaik di liga. Jadi disinilah kami punya masalah. Kami harus fokus pada detail-detail kecil. Lalu kami akan berkembang sebagai sebuah tim lanjutnya. Sementara itu, pemilik saham Manchester United, Sir Jim Ratcliffe baru-baru ini melontarkan komentar mengejutkan soal klub yang baru diakuisisinya pada awal tahun ini. Miliarder asal Inggris tersebut menilai Setan Merah tidak lagi layak dicap sebagai tim elit. Padahal, Setan Merah sudah beberapa kali mengganti juru taktik permanen hingga yang teranyar merekrut Ruben Amorim dari Sporting CP sebagai pengganti Erik ten Hag. Di balik layar, Sir Jim Ratcliffe juga telah menempatkan tokoh-tokoh ternama dari penjuru sepak bola untuk mengisi posisi strategis klub dalam mewujudkan misi membantu MU kembali ke papan atas. Akan tetapi, peruntungan mereka tidak kunjung berubah secara signifikan sampai sekarang. Sir Jim Ratcliffe selaku pemilik sebagian saham Manchester United pun sudah terang-terangan menyampaikan komentar soal situasi klubnya. Dia mengakui bahwa Setan Merah sudah terombang-ambing cukup lama sehingga kini tidak cocok lagi disebut sebagai salah satu klub elit, melainkan hanya tim mediocre. Klub ini sudah terombang-ambing dalam jangka waktu yang lama, sekitar 1 dekade. Manchester United telah menjadi tim mediocre, tim yang biasa-biasa saja, ucap Ratcliffe dinukil dari Football Transfer.
Adapun guna mengembalikan kejayaan Manchester United, Sir Jim Ratcliffe menilai perlu adanya perubahan besar. Upaya perubahan tersebut sejatinya sudah coba dijalankan dari sekarang. Namun hal itu belum cukup, mengingat level MU masih kalah dibanding tim-tim pesaing papan atas. Ada perubahan besar yang harus dilakukan untuk kembali meraih status elit. Sebenarnya sudah ada perubahan besar di klub ini. Akan tetapi sampai kita berhasil menjadi sebaik tim-tim lain di dunia, maka itu belum cukup, tutur Sir Jim Ratcliffe. Untuk mengangkat performa timnya, Ruben Amorim membutuhkan amunisi baru pada bursa transfer Januari 2025. Pria Portugal itu ingin adanya pemain baru bergabung karena merasa skuad MU saat ini masih kurang mumpuni. The Mirror melaporkan Amorim meminta manajemen tim untuk bisa merekrut penyerang baru. Amorim tidak terlalu puas dengan kinerja dua striker milik MU saat ini, yakni Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee. Sebenarnya Højlund dan Zirkzee sudah bisa menyumbang gol sejak dilatih Amorim. Bahkan keduanya sukses membuat brace. Namun kemungkinan akan ada tambahan striker baru di Januari 2025 nanti. Amorim sebenarnya menginginkan mantan anak asuhnya di Sporting CP, Victor Gyökeres, untuk ikut ke Old Trafford. Namun sulit membajak pria Swedia itu di pertengahan musim. Amorim juga tidak enak hati dengan Sporting bila mengajak Gyökeres pergi di awal 2025. Selain itu, bandrol Gyökeres begitu mahal karena sedang naik daun. Sporting mematok klausul pelepasannya senilai 100 juta euro. Karena rajin bikin gol, Sporting tidak akan memberikan diskon untuk kepindahan Gyökeres. MU akan menyiasati keinginan Amorim akan striker baru dengan mendatangkan pemain depan lain yang harganya lebih murah tapi berkualitas. Diyakini, MU sedang menyusun rencana untuk mendapatkan bomber Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani. Pemuda Prancis itu kesulitan di PSG sehingga berpeluang dilepas awal 2025. MU mencoba meminjam Kolo Muani terlebih dahulu selama 6 bulan dengan opsi kepemilikan permanen di akhir musim. Kedatangan Kolo Muani ini juga masih akan menunggu nasib Zirkzee. Pemain asal Belanda itu kemungkinan akan dipinjamkan MU pada Januari 2025 meski mampu bikin 2 gol saat melawan Everton pekan lalu. Zirkzee begitu santer dikabarkan akan kembali ke Liga Italia pada awal tahun depan. Juventus berniat meminjamkannya dari MU. Zirkzee akan reunian kembali dengan pelatihnya di Bologna, Thiago Motta, yang saat ini sedang memoles Juventus. Sementara itu Manchester United juga sedang memantau 2 pemain muda berbakat FC Porto, yakni Francisco Moura dan Samu Aguehoa. Klub telah mengirim tim pemandu bakat khusus untuk menilai potensi kedua pemain tersebut. Daily Mail melaporkan bahwa Manchester United telah mengirim tim pemandu bakat khusus ke Portugal untuk mengumpulkan informasi mendetail tentang 2 talenta muda Porto, Francisco Moura dan Samu Aguehoa. Dalam misi pengamatan tersebut, staf United menyaksikan langsung pertandingan Premier Liga antara Porto dan Casapia, klub yang pernah dilatih Ruben Amorim. Pertandingan ini menjadi kesempatan sempurna untuk menilai kemampuan kedua pemain muda tersebut. Samu tampil cemerlang dengan memberikan asis brilian untuk gol pembuka Fabio Vieira sebelum akhirnya mencatatkan namanya sendiri di papan skor. Kontribusinya membantu Porto meraih kemenangan 2-0. Samu dan Moura bermain sejak awal pertandingan dengan Moura menunjukkan performa solid di posisi bek kiri. Penampilan keduanya semakin memperkuat keyakinan tim pemandu bakat United akan potensi mereka. United menaruh perhatian khusus pada Samu Aguehoa untuk memperkuat lini serang tim. Striker timnas Spanyol itu tampil impresif sejak bergabung dari Atletico Madrid pada Agustus lalu.